itu kita sering diremehin juga sama orang ya. Iya sih, maksudnya Ya kita ngomong fair-fairan aja sih. iya, fair-fairan aja. Bukan joke sih, tapi memang kita sering diremehkan sama orang sih, itu gua, Togi. Mungkin Dan banyak coba orang. Han masuk friend dulu nih, Han. Masuk friend dulu sini lo. Nah, ini baristanya Antidot nih. Apa tuh? Gua mau nanya sama lo satu doang nih, sebelum lo out frame. Udah nggak usah banyak-banyak deh. Lo pernah diremehin gak sih? Pernah. Hah? Pernah. Udah ya. Ya, sebentar, baru pembukaan. Lo pernah gak sih diremehin? Pernah. Parah. Gimana ya? Sedikit parah sih. Kayak gua nggak usah apa-apa, itu kan kayak kan kayak Ya, lu diremehkan. kayak lo tuh adalah sampah masyarakat sih betulnya kan. Iya. Dan Kalau gua lu- ngerasain gitu juga sendiri. Kalau lo mensiasatinya gimana? Mensiasati diri. Kayak ibaratnya gini, orang meremehkan lo nih, tapi kan pasti batin lo tercabik-cabik lah, pahit banget batin lo, pasti hancur lebur lah, bener kata-kata seperti itu. Kenapa? Ya denger yang jujur aja pahit, gimana orang denger yang nggak jujur ya kan? Iya. Bahkan lo nggak tahu di sisi gua lain, dan terkadang kita sendiri pun tidak tahu nilai plus kita apa, padahal kita ada sebenarnya. Tapi gara-gara udah di-down-kan duluan, kita mencari tahu pun udah malas duluan, bener nggak sih? Jadi kayak tadi contoh nih, kita bakat dalam arti melukis, tapi udah bilang, lu manusia nggak bisa apa-apanya. Udah terdoktrin tuh dari pikiran dia. Jadi nggak mau menggali lagi untuk mencari apa sih kelebihan gue dibanding orang lain. Karena menurut gue ya Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah kalau lu mensiasatinya gimana? Diremehkan. Kalau dari gue pribadi punya pengalaman di masa lampau ya, di mana gue kurang di pendidikan, terus gue ya bisa dibilang gue kurang gaul lah. Maksudnya Bukan menggauli orang ya? ya, Selain insecure itu, gua pun dulu karena gua gap year ya. Cerita gua sedikit. Karena gua gap year, terus teman-teman gua pada kuliah. Ingat ya, gap year itu arti katanya kesenjangan umur, bukan kesenjangan sosial. Ya, yang umur. Itu pun nggak terbentuk kayak lebih gini loh. Nggak diomongin langsung ke teman-teman gua ke gua gitu. Nggak pernah. Tapi dengan kayak diri kita sendiri, kita ngerasa gitu kayak anjing kok enak banget ya dia pada kuliah, diri kita sendiri yang merasa insecure gitu loh ya kan? Oh iya, itu kayak ngindarin diri kayak sebenarnya nggak masalah. kayak diri lu mengucilkan diri sendiri lah, Iya. karena lu nggak bisa kayak mereka. Iya. Tapi itu semua nggak sih? Emang kayak gitu. Maksudnya kalau kita lihat teman kita yang ada yang lebih hebat, kadang kita sendiri pun kayak maksudnya terlintas. Kadang-kadang anjing dia bisa begini, gua nggak bisa ya. jangan iri sama dengan Enggak, tapi nggak secara manusiawi lu pernah terlintas dong seperti itu dong. Ya pernah. Tapi kan jangan kita sampai dalamin gitu, karena Iya. tapi terlintas mah pasti ada. Terlintas pasti. ada. Pasti kita lihat temen gua, anjing ya dia baru buka bisnis 1 tahun gila langsung melejit kaya raya beli Iya. mobil. Gimana anjing gua nggak bisa nih. Tapi kan terlintas kan kita pasti ada seperti itu, pemikiran seperti itu. Tergantung menanggapinya sih bang. Kalau emang Iya. menanggapinya untuk motivasi, bagus dong. Nah, kalau udah- kalau buat kayak lebih, aku kayak gak bakal jadi dia deh. Itu masih mending masih bisa disupport. Yang paling parah satu, kalau udah syirik. Nah, Karena syirik itu tujuannya kebencian ujung-ujungnya. Anjing lah, dia mah pasti ngepet tuh. Paling dia mah minta tante-tante atau apa, bisa aja kan memberikan negatif kan banyak banget yang kita bisa pikir kan, masuk ya. Pikiran negatif itu hanya boleh dilakukan oleh polisi untuk BAP. Udah. Pas itu nggak usah dilanjutin dah. Pernah ya? Iya. Anjing. Jadi gitu lah, maksud gue kayak tadi belum mensiasati gimana tadi tuh? Mensiasatinya ya kalau dari gue pribadi di masa lampau ya gue punya kekurangan di dalam hal belajar bergaul dengan dimana dari gue pribadi dulu sampai sekarang pun gue susah untuk terbuka dengan orang yang baru. Karena apa? Karena nggak semua orang harus kita tahu sifat dan tingkah lakunya seperti apa. Kedua, semakin kita tua, semakin menyempit juga pertemanan kita, lingkungan kita, umur. Ya semakin tua anjing. ini mengerucut jadinya. Ya mengerucut, iya sih benar. Ya mengerucut benar. Yang dimana mengerucut itu di dalamnya termasuk ada temen lu atau ada orang-orang yang lain yang udah benar-benar care, yang udah benar-benar sayang sama lu, yang itu nggak bisa digantiin sih. Dengan orang tua pun juga seperti itu, mengerucut juga orang tua termasuk dari situ. Tapi di luar dari orang tua dan keluarga pun kita harus cari lagi siapa di luar sana yang benar-benar peduli
dan sayang sama kita, sama halnya dengan orang tua. Remehkan sama temen itu adalah hal yang wajar menurut gua, karena dia bukan orang dalam. Maksudnya lu nggak bakal sesakit hati kalau lu diremehkan sama keluarga lu sendiri. Itu lebih pahit sih menurut gua. Nggak tau deh lu orang gimana. Kalau sama temen sih sorry ya, gua sih podo wae. Ya udahlah bodoh, lu nggak tau gue ini. Lu cuma baru nongkrong paling cuma 8 jam dari 24 jam. Dan lu nggak tau gue dari lahir, dari kecil kan apa perkembangan gue. Tapi kalau sampai keluar, gue nggak ngomong bokap nyokap, karena bokap nyokap itu menurut gue nggak pernah meremehkan. Karena apa? Dia tahu lu dari lahir. Contoh sepupu atau mungkin keluarga besar lah. Itu menurut gue sangat pahit sih kalau sampai lu diremehkan sama keluarga besar, karena kayak ya keluarga besar memang ada ring 2, temen tuh ada ring 3. Tapi kan setidaknya kan ring 2 itu nggak tahu seperti ring 1, tapi setidaknya lebih tahu sedikit lah dibandingkan ring 1. Ya kan kemarin kalau ring 3 tuh ngeremehin gua, ya udahlah bodo amat lah. Tapi kalau sampai ring 2 meremehkan lu atau keluarga besar lu, itu kayak menurut gua pahit sih. Kayak batin lu tercabik-cabik gimana gitu. Nggak tahu deh lu gimana? Pernah nggak sih diremehin sama keluarga? Dari gue pribadi untuk diremehkan keluarga sama teman, ya gue nggak bisa terima. Karena apa? Nah, tapi pernah nggak? Pernah. Sebelum lu jawab itu pernah nggak tapi? Pernah, sempet dulu di masa lampau SMP apa SMA, gue benar-benar diremehkan karena gue bego di pendidikan. Itu karena temen atau keluarga? Dua-duanya. Dua-duanya. Tas lu kita sama. Ya mulai dari situ gue mengambil pemikiran yang lain, yang dimana bokap gue selalu gue ajak diskusi tentang kenapa bokap gue bisa ngomong kayak gitu, kenapa gue bisa ngomong gitu ke bokap gue. Dan di situ gue terbuka untuk diskusi lagi untuk orang lain. Contohnya gini, sebelum lu ngomong sama orang lain, lu harus tahu latar belakang dia siapa. Dia sama seperti omongan gue di awal, lawan bicara lu tuh siapa. Makanya waktu lu pernah ngulik gue ya? Iya, gue pernah ngulik sebelah gue. Kalau Togi bukan ngulitin Ngulitin itu sampai debat. Ya adalah perjamuan kudus. apa anggur merah? Iya, anggur merah. Ini saya juga setuju sama Bang Tupai sama Bang Sandi ya, Bang Sandi sama si Togi ini pernah pasti ngerasain, semua orang pasti ngerasain namanya diremehkan dalam keluarga, temen, walaupun orang pun yang gak dikenal, kadang-kadang kayak ngeliatnya sebelah mata gitu loh. Yes. Kayak efek rumah kaca lagunya. Anjay. Ini gue gak di endorse. Gue suka aja lagunya. Yoi, bermakna ya. Parah. Terus? Ya soalnya gue kayak ngalamin sendiri, kayak lo berdua diremehkan dalam keluarga, teman, apalagi ya kan, kayak gimana ya? Mungkin menurut mereka biasa aja, tapi kan kita nggak tahu mental kita kayak gimana. Mending kalau mentalnya kuat, kalau enggak itu masalah. Kita bisa jadi kayak kurung diri di kamar, nggak makan, mati, mampus. Karena stres, beban mental. Betul, setuju. Gua pun gap year itu mental gua kena bang. Cuma mental gua kena, gua ngurung diri seminggu bang. Ngapain? Gak ngapa-ngapain. Oh, gua pikir main dakocan. Nama TNG. Nama TNG di YouTube. Itu bang kayak, gue cuma keluar tuh cuman kayak ambil makan kamar lagi, makan di kamar, terus kayak nolep lah, isinya nolep, bener-bener kayak parah gitu ya kan. Benar. Gue berjuang banget ya kan untuk dapetin SBM, ternyata nggak dapet, terus kayak itulah kesenjangan sosial yang dimana benar-benar menghantam batin dan mental lo. Itu jangan, ya gue berharap sih untuk anak muda sekarang jangan seperti itu. Jangan pernah menganggap lo benar-benar lebih baik daripada teman lo yang nggak punya sama dengan, karena ya lu jangan ini siapa namanya tuh, jangan kayak over proud. jangan. Enggak, proud boleh, beda loh. Proud dengan over proud tuh beda. Over proud tuh dalam kata
lo itu paling hebat dari orang lain. Semua orang lain. Karena menurut gua manusia itu dituntut tuh selalu mau belajar, makanya Tuhan memberikan kita otak untuk menambah ilmu terus. Karena otak manusia ini kalau kita tarik benangnya, itu kalau kita ada benang? enggak, ini kan ada benangnya. Jadi kayak Selaput. selaput otak itu. Lo nggak selaput sih, beda. Benang gelasan gua. Lebih kasar. Anjir. Biar nggak tewang. Enggak, dia setengahnya transformer pakai tembaga. Lah gua Iya. Ya, cabukin lagi gila. Enggak, karena benang apa tuh selaput otak kita itu atau membran kita itu kalau ditarik itu bisa ngelilingin dunia tuh 4 kali lipat. Enggak, itu nggak tahu maksudnya panjang lah intinya ya. Maksudnya lo boleh cek di Google sendiri, ntar kira gue ngomong hoax, tapi kita punya otak manusia itu diberkahi dengan berkah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa. Tergantung kita sebagai manusia mau nggak menggunakannya dengan baik. Gini loh, mental, kita ngomong mental ya. Karena mental tuh sama diremehkan tuh sinkron. Penyakit paling bahaya itu ternyata di mental, men. Mental itu bisa yang gue belajar dari YouTuber dokter atau YouTuber mau di luar negeri atau dalam negeri ya. Mental itu yang bisa membuat tubuh lu jadi sehat, dan mental itu yang bisa membuat tubuh lu jadi sakit. Setuju sih. Ngerti nggak maksud gua? Iya, ngerti. Dan mental lu yang bisa membuat pemikiran lu jadi nggak positif. Jadi apa? Jadi negatif. Contoh misalkan apa? Oh anjing, gua nggak berguna dunia ini lah, gua mati aja lah, bunuh diri. Kan karena mental. Gue pernah tuh sempat kepikiran bunuh diri. Puji Tuhan untung nggak terjadi. Soalnya kayak gue lagi fakta banget bang, gue nggak dapet kuliah. Tahu-tahu bokap gue sakit, nyokap gue emang kayak parah banget gitu. Ya ujiannya adalah. Iya, ujiannya kayak berturut-turut datang terus gitu ya kan. Menurut gue kayak, gue mikir di situ. Kalau gue nggak ada, mungkin gue bisa bisa kayak ngurangin beban nyokap bokap gue. Padahal tidak sebenarnya. Padahal itu ini insecure dari diri sendiri, Iya. diri sendiri kayak gue nggak dapat kuliah nih, gue nggak bisa bagiin orang tua. Padahal bodoh itu pemikiran bodoh. Iya. Nggak cuma kuliah doang lo bisa dapetin gitu ya kan. Sekarang gue nggak kuliah, gue bisa dapet lo, kenal lo. Lebih ibaratkan lo ada penghasilan juga kan sebenarnya ada berkah. Iya betul. Sekarang gini, gue dulu gue dapat kuliah, pokoknya gue harus senengin orang tua gue. Ternyata nggak kuliah doang bisa senengin orang tua gue gitu ya kan. Gue baik pun kepada orang tua gue bisa dibilang baik. Kan orang tua nggak menuntut duit sebenarnya. Ya setuju gue. Karena ujung-ujungnya at the end ya kita juga bakal jadi orang tua lagi kan. Ya kita sekarang gini tanya, lo mau nagih jasa baik kita anak lo dari lo lahir? Enggak, emang lo ingat berapa duit? Yeah. Belum inflasi, Belum defisit. belum defisit, belum apa, belum utang piutang persenan ya kan? Defisitnya Nggak mungkin lah, karena apa? Tujuan orang tua memberikan lo kehidupan adalah lo sebagai orang yang sukses baik dalam kehidupan atau dalam apapun sukses ya. Dan contoh paling kecil adalah menjaga nama baik orang tua lo aja, itu adalah kesuksesan yang tidak bisa dibayar dengan duit.